yazkurunallaha, dia menyebut asma Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, baru banget tadi hujan. Kalau mohon kri baca ilahi. Ya qasidah ya Abu Bakar Ali terus. Ya, biar hajat anak-anak kabul. Ya, biar orang tua kita sehat. Biar keluarga kita sehat. Biar orang tua kita yang balang rahmatullah Allah jadikan maqamnya raudhah min riyadil jannah. Amin. Ya Allah nikala maupun. Amin. Buat hidup anak semua pada berkah. Yang nonton semuanya, yang dianteng nonton narkoja semuanya. Ya kan? Hidupnya pada mulia berkah. Amin Allahumma. Amin. Ingat kagem amin qaumin yazkurunallaha. Enggak ada suatu kaum yang menyebut asma Allah subhanahu wa ta'ala illa khaffat malaikah. Malaikat ngumplok. Makanya nggak datang suatu bala ke suatu tempat, ke suatu daerah, ke suatu negara, ke suatu kampung. Kalau di situ ada yang menyebut asma Allah subhanahu tuh. Berapa kali ngerasain hujan gede banget, angin blak. Kita baca tasbih aja, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kalau ada petir jangan baca istighfar, nggak boleh. Baca tasbih, Allah istighfar dengan jahat. Tasbih puji Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Makanya kalau mau banyakin nanti jauh daripada sial tahu sial. Sial itu inti hidup susah, duit kadang-kadang ada, kadang kagak, kerjaan susah, segalanya susah, itu namanya sial. Baca apa? Ya Rasulullah SAW. Ya. Baca apa? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Hobi patani sakilataini fil mijani. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Inti baca waktu asar 100 kali. Ini amalannya. Ini buat untuk nutur semua nih, mau sial lain salah, baca waktu asar 100 kali. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Hobi patani sakilataini fil mijani. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Yang enteng diucapin di lisan, yang berat timbangannya nanti di yaumul mizan. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Baca asar 100 kali. Itu biar ngilangin sial. Terus sempetin biar rezeki ada mulu. Sempetin waktu asar baca waqiah 3 kali. Sempetin waktu asar baca suratul waqiah 3 kali. Nggak 3 kali nggak ketemu, baca terakhir 14 kali. Ya kan? Ntar ada aja, gampang hidup. Ya, dunia ini milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kita balik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi nanti kerja nggak kecapean. Itu kan? Nanti bisa bagi waktu. Itu untuk bagi waktu untuk menyebut asma Allah ta'ala, bagi waktu untuk menuntut ilmu, bagi waktu untuk belajar Al-Quran, bagi waktu untuk berdoa. Nanti bisa bagi waktu tuh. Tadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa khaffatuhumul malaikat ngompok. Balak mau turun malu. Rejab tahun berapa dulu angin puting beliung? Tahun berapa dulu? Angin puting beliung di Menteng Dalam. Tahun berapa? Tahun berapa cek? Angin puting beliung. Orang kentang pada asbas di mana-mana. Orang pada lari ke rumah aneh. Minta tolong istighosah, tolong sahabat. Ya kan? Kita tenang aja. Ya kan? Kenapa kita tenang aja? Udah lama susah. Jadi gak kaget kan sesuatu yang susah. Orang susah, orang udah biasa susah, gak pernah kaget dengan sesuatu yang baru. Ya Allah, dia udah mau kentar gimana, gak ada. Kata orang yang susah, ya udah emang gak mau mati.
Paham gitu, paham nggak? Bukan, maksudnya bukan begitu. Ketika seorang yang dia tadi dia selalu tadi depan rumahnya tadi dibuat untuk majelis ilmu, Allah, orang rumahnya dibuat majelis ilmu atau rumahnya dibuat ngaji sama keluarga, berkah banget hidupnya, berkah hidupnya. Itu rumah terdengar tiap hari kalam Allah. Habis subuh terdengar orang yang baca Al-Quran di rumah. Habis maghrib terdengar orang yang baca Al-Quran di rumah. Malam jam 3 malam terdengar baca Al-Quran. Lebih indah baca Al-Quran tadi, lebih indah turunnya air terjun yang ada di Bogor, yang ada di puncak. Lebih indah tuh Quran tadi. Sampai orang yang mau bunuh diri, ini orang mau bunuh diri tengah malam dengar orang baca suara Al-Quran, tengah malam jam 3 malam, jam 2 malam, sampai mau dekat subuh, nggak jadi bunuh diri. Yang tadi orang mau buat sial jam pada waktu malam hari, dengar suara Al-Quran dia malu. Kenapa? Ada orang yang dialog kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makanya ente jangan pernah tinggalin. Kau mau hidup mau barokah, dunia setelah dunia barokah, akhirat barokah, selamat dunia akhirat, nggak ada sial hidup sampai akhir hayat hidup husnul khatimah. Jangan tinggalin qiraatil Quran, walau sa'ain, di subuh sa'ain, habis maghrib sa'ain, bangun tengah malam kita sholat hajat, sholat tahajud, sholat witir, kita baca sa'ain, terus kita tidur bangun lagi subuh. Ini berkah hidup. Hidup tuh ya cukup banget. Hidupnya nggak macem-macem. Kona'ah, senang aja, makan dengan apa adanya, senang aja. Ini hidupnya berkah, keluarganya ya. Kalau kata ya guru-guru anak, ya guru-guru anak, kata guru-guru anak, orang yang di rumahnya baca Al-Quran, sering baca Quran, orang tuanya, keluarganya, ya, atau dibuat majelis di rumah, itu anaknya nanti jadi anak yang soleh dan soleh. Anaknya jadi anak yang soleh dan soleh. Enak. Sekarang di mana-mana, di subuh, di maghrib, udah nggak terdengar bacaan Quran. Menteng dalam zaman dahulu, menteng dalam nih kampung kita ini zaman dahulu, menteng dalam, zaman dulu menteng dalam tahun 80-an. Ya, makanya dulu nggak ada aliran begini, aliran begitu, nggak ada. Ya, karena ajaran-ajaran ulama salaf, ulama-ulama dulu nggak dipakai, masuk tuh bermacam-macam aliran. Yang kedua, akhlaknya pada hancur. Dulu tahun 80-an, menteng dalam habis maghrib dari rumah ke rumah, nggak ada tuh orang dengerin TV, nggak ada tuh dengerin HP. Emang dulu nggak ada TV sama HP. Yang ada aja Al-Quran, subhanallah. Al-Quran dari mulai rumah satu ke rumah 2 Quran. Sampai aneh dulu ngaji 3 kali ngaji. Ngaji 3 kali ngaji. Kenapa? Dulu setoran orang tua kita ngaji, pulang ngaji, orang tua nggak percaya, ngaji kita disimak, pulang disimak orang tua. Habis johor aneh ngaji. Ya, ame Wahmat. Ya, bis maghrib aneh ngaji, ame Wa Oce. Dulu Wa bilangannya bukan ustad, bilangnya Wa. Jadi ikatan batinnya kuat. Wa dulu sampai dibilang Wa. Itu. Ya, Mewa Ahmad, Mewa Oce. Oce Wa aneh. Ya, terakhir ini babe aneh. Setoran. Walah, luar biasa orang dulu. Ya, saking takutnya orang tua dulu sama anaknya. Ya, saking cintanya orang tua dulu sama anaknya. Nggak mau orang tua dulu tuh dia pulang ke rahmatullah, anaknya belum bisa baca Al-Quran. Ya kan? Hampir semua tuh kalau ngaji setoran pada nangis, semuanya dikebukin merotan. Sekarang orang tua sekarang berleha-leha, nggak mau tahu anaknya nggak bisa baca Al-Quran.
nggak mau tahu anaknya nggak ngaji. Kalau udah bisa baca Al-Quran nggak mau ngaji Al-Quran waktu maghrib, waktu subuh. Dan orang tuanya nggak pernah marah bis maghrib. Ya, anaknya berleha-leha, anaknya nyantai dia nonton main HP atau nonton TV segala, nggak marah, dia nggak takut azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nggak takut nanti diseret dengan anaknya dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang tua dulu tuh gue luar biasa takut. Yang buat selamat orang tua anak. Yang masukin surga dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala anak. Yang masukin api neraka orang tua ke dalam api nerakanya Allah Ta'ala anak. Gara-gara anak nih orang tua masuk neraka. Gara-gara anak orang tua masuk surga. Anak. Makanya warisan yang terindah bukan tanah yang luas. Amal jariah apa amal jariah? Bukan ngamal terus di masjid, bukan. Amal jariah yang tak pernah putus. Ya, seorang anak. Orang anak gak pernah putus. Nih apa yang kita jalani nih otomatis pahalanya ngalir sama orang tua kita. Ini yang diharapkan. Ya, doa anak yang soleh, yang disampi pulang ke rahmatullah, yang berharap nih harapan nih. Jadi ini orang tua kita masangin nih, dan orang tua yang kita pulang ke rahmatullah masakin mahkota yang paling indah, yang dari indah daripada yang indah yang ada di dunia. Anak yang soleh. Ini orang yang udah pada meninggal nih. Orang tua kita yang pada meninggal, yang udah pada nggak ada, orang tua yang aneh, kedua-duanya dengan ada, orang babenya Iwan semuanya, keluarga kita yang udah ada, malam yang indah buat beliau-beliau. Malam yang luar biasa buat beliau-beliau. Dibawain lebih-lebih daripada nasi kebuli. Seneng. Ntar kita ngerasain tuh semua. Ya, mudah-mudahan kita Allah jadikan ya hamba yang istiqamah. Amin. Sampai akhir hidup kita selalu taat kita kepada Allah dan Rasulnya. Amin. Allahumma amin. Nggak turun jadi tuh. Balak nggak turun. Kenapa balak nggak turun? Kalau malaikat ngumplok nih, malaikat ngumplok nih. Tanya tadi habis sebelum kita baca nas'alukal bismillahirrahmanirrahim, hujan. Baik baca nas'alukal bismillahirrahmanirrahim. Mohon ya Allah Ta'ala dengan ini semua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon Allah Ta'ala. Ya. Biar semua segala kesusahan kita hilang semuanya. Amin. Ya, bisa. Nikah. Mau kerja. Ya kan? Tadi masuk neraka, masuk surga. Yang tadi kan dapat rahmat, jadi dapat rahmat. Tuh, Ate Jaki, ini tiap hari dapat rahmat. Kok bisa? Ya kan uang one taufik rahmat. Sampai kakek aneh rahmat juga, Sat. Itu. Ya. Jadi malaikat tuh ngomplok. Ya, ada orang yang zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga Allah Ta'ala dan para malaikat malu untuk menurunkan bala, malu untuk menurunkan rasa. Waduh, makanya alhamdulillah ini para tetangga semuanya. Ini kita ngaji nih semuanya gara-gara kita nih subhanallah, kita menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. 40 tangga tuh, 40 kanan kiri rumah itu 40 rumah, ke kanan ke kiri semua tetangga kita ini selamat. Gara-gara ada yang ngaji. Kalau ada yang ngaji menteng dalam, waduh. Di kampung nggak ada yang bersalawat kepada Rasulullah, di kampung udah nggak ada yang baca Al-Quran, nggak mau ada yang ngaji. Ya, itu bukan tanda kiamat lagi, udah kiamat. Bukan tanda kiamat lagi, udah kiamat. Di kampung kalau udah nggak ada orang yang nggak ngaji, ya nggak cinta sama Rasulullah, nggak cinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak tuh majelis, bukan tanda kiamat lagi, udah kiamat. Ini. Wa ghasyiatur rahmat, setelah numplok malaikat nih malam, numplok nih malaikat. Wa ghasyiatur rahmat, Allah turunkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini malam subhanallah, rasanya enak malam. Ini malam Senin. Ya, malam yang esok hari disunahkan puasa. Yang malam ini malam kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam yang sangat indah, malam yang sangat mulia nih. Apa yang kata waliullah Said Maliki, orang yang bisa menghendus, orang yang bisa mencium indahnya, yang keindahan tadi yang ada nggak bisa ada tandingannya. Dia bisa mencium indahnya malam Senin,
Dia bisa mencium indahnya malam hari Senin. Bisa nyium wanginya. Dia bisa nyium wanginya. Dia akan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Dia akan dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Dia akan mendapatkan syafaat juga, dan dia akan menolong syafaat daripada keluarganya, daripada tetangganya, daripada orang kampungnya, gara-gara dia. Dia bisa mencium tuh indahnya malam Senin, subhanallah. Makanya malam Senin nih, ya, ini malam kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam luar biasa. Alhamdulillah kita bersolatnya malam bertepatan dengan bulan Rajab. Bulannya Allah Subhanahu Wa Taala yang amal dilipat gandakan nih malam-malam nanam. Yang berharap nih tanaman kita nih nggak digigit hama. Yang berharapnya hama tuh hama. Kalau hama tuh, kalau orang nanam padi kan ada hamanya tuh, tikus segalanya. Apa yang hama kita? Yang diri kita sendiri. Kita bisa melawan nafsu kita daripada segala bentuk kemaksiatan. Bisa lawan nafsu bentuk kemaksiatan. Apa kemaksiatan yang sangat luar biasa? Ghibah, iri, dengki. Ini kemaksiatan nih yang sangat luar biasa, yang nggak tampak. Ini malam gitu ya, yang berharap rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang dimulai awal dari maghrib ya sampai jam 8:30 kita baca Ratibul Atas, ya kita baca qasidah ya untuk memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Kita berharap mengharapkan syafaat Nabi Muhammad dan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Wa najlat alaihim sakinah. Habis rahmat turun, ya turun tak ke sakinah, ketenangan, ya Allah, rahmat, tenang. Yang tadi pikirannya puyeng, yang tadi lagi bete, turun, ya wa najalat alaihi sakinah, Allah beri ketenangan, tenang hati, alhamdulillah. Kayaknya nggak mau puyeng-puyeng. Kalau mau puyang mau hilang, segala bentuk dosa mau hilang, kesumpekan mau hilang, hidup mau bahagia. Hadara li majlisil alimi, hadir majlis ilmu. Orang yang jahat nek kita tadi jadi baik, orang yang syirik ame kita jadi baik. Hadara li majlisil ilmu. Duit yang dikit jadi banyak. Hadara li majlisil ilmu. Makanya kata Bah Maimun Jubair, orang, ini kata Bah Maimun Jubair, orang hidup di dunia dia nggak ngaji, gulung tikar. Orang hidup di dunia dia nggak ngaji, gulung tikar udah. Paham? Ya, orang hidup di dunia dia nggak ngaji, udah gulung tikar. Rugi serugi-ruginya. Boleh kata sekarang ya lu nggak susah, ya nanti lu akan susah selamanya. Hati dikata sholat namanya sombong. Orang sholat tanpa tuntunan namanya orang sombong. Wah, orang sombong. Orang dari hidup sampai mati nggak ada gurunya, sombong namanya. Itu Allah nggak suka. Padahal sombong itu punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Itu. Yang penting kan gue udah sholat gitu. Yang penting kan gue udah ngaji gitu. Tapi nggak ada yang tuntun, tapi nggak ada yang ngajarin. Ya, siapa orang menghadap Allah Taala tanpa ilmu, ya nggak ada bedanya dia bukan menghadap Allah Taala, tapi menghadap selain Allah Subhanahu Wa Taala. Man talabul ilmu, man talabul ilmi la bisa kama talabil bisyaitan. Siapa orang menuntut ilmu tanpa guru, sama juga dituntut ilmu sama setan. Berarti dia bukan menghadap Allah Ta'ala, menghadap setan. Gitu. Iya. Tuh, makanya Allah turunin tuh ketenangan, hatinya tenang, alhamdulillah. Nggak gerasa terus, matanya nggak panas. Matanya nggak panas, lihat orang lain mau melotot jadi berantem. Oh, laki sama laki itu berantem, laki perempuan, ya kan? Bukan berantem lagi. Apa yang tuh? Bercumbu. Iya. Dia bercumbu kan? Laki perempuan mati-matian, lu ngapain liatin gue? Kalau laki perempuan, gue suka lu ngapain liat gue? Gue berantem. Gara-gara mah mata. Yang kedua gara-gara mulut.
Al-lisan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-lisan mambaul harbi. Lisan mambaul harbi, gara-gara lisan nih terjadi peperangan. Lisan mambaul harbi. Nih gara-gara lisan terjadi peperangan. Apa lu liatin gua? Lu ngapain liatin gua? Enggak, mati lu liat kemana? Emang mati gue jereng. Kau pikir lu ngeliatin gue kali. Kalau ngeliatin gue jadi aja berantem. Bukan, mau mati gue jereng. Tuh, kan? Jereng mati gak kedip-kedip. Tuh. Lu kenapa ngeliatin gue lu gak kedip-kedip? Mati gue masih palsu. Iya, buta asli gue. Ya gitu, jangan main tani aja. Main doktrin dia salah aja, jangan tanya dulu. Nih mati gak? Kenapa ngeliatin? Kenapa mati lu merah? Tuh. Mabok? Agak mabok. Kenapa? Kejedot pintu. Lu bilang mabok, entar dulu. Yang repot, inti jangan takut sama orang mati merah. Takut sama matinya kuning. Matinya kuning, kenapa itu sakit kuning dia? Inti yang takut sama dia, kenapa? Jauh-jauh lentin ular, ya kan? Dulu ada orang menteng dalam. Orang menteng dalam cerita nih. Orang menteng dalam, ada nggak cerita namanya dah? Ada orang menteng dalam, pokoknya tetangganya Jaki dah pokoknya, ya kan? Orang menteng dalam ada. Dulu dia orang menteng dalam tuh. Orang menteng dalam kalau rambutnya panjang dikit sakit kuning. Panjangnya dikit sakit. Makanya kalau panjang dikit buru-buru potong. Sampai sekarang dia otak aja. Potong. Kenapa? Dia takut kalau panjang dikit rambutnya sakit kuning mati kuning. Kenapa? Kelamaan susah. Orang kalau kelamaan susah sakitnya sakit kuning lah, ya kan? Aduh, nggak sakit kuning ambeien, ya kan? Tuh berak kalau buang air keluarnya darah mulu kan. Gimana kan darah mulu keluarnya? Iya, paling top tempe mie kangkung. Udah dibilang enak banget dah. Ya kan? Gua konaat kan. Gitu, dia makan pisah. Saking demennya, sakit kuning. bukannya sehat ya kan? Subhanallah. Wa dzakarallahu fi man indahu, dan Allah menyebut seseorang tadi yang dia menyebut Allah subhanahu subhanallah. Dan tenang ya Allah, tenang. Yang pertama malaikat, yang pertama tadi malaikat ngomplak, yang kedua dapat rahmat, yang ketiga dapat ketenangan, yang keempat malaikat Allah Ta'ala menyebut asma. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru zikrullah hatta yakula munafiquna innakum mura'un. Ya kata Rasulullah nih, aksiru, berbanyaklah menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Hatta yaqulul munafiquna innakum mura'. Sampai orang yang munafik mengatakan, "Oi, pamer lu zikir pamer, ngaji pamer." Yang mengatakan zikir pamer, yang menjagakan dia sombong atau ria, itu orang munafik. Zikir terus sampai dia orang munafik mengatakan itu ria. Pamer muraun. Kok pamer? Ya, bukan kita pamer, emang sudah sepatutnya, emang sudah wajibnya kita menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'udu ni'matallah la tusuha. Andai kita hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, semua enggak akan terhitung. Lain sakartum la ajidan. Nakum, kita bersyukur kepada Allah taala, la ajidan nakum, ya Allah begitu banyak nikmat-Mu ya Allah. Kau tambah lagi nikmat, kau panjangkan umur aku, kau berikan kesehatan aku sampai hidupku 60, 70, 80 sampai 100 sampai 100 tahun hanya untuk bersyukur kepadamu. Aku takut lain sakartum la ajidanakum inna azabi, apabila aku gak bersyukur kepadamu, takut azab yang datang. Apa yang azab sebenarnya? Kelalaian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya azab. Lalai kita dengan Allah Subhanahu wa taala, lalai kita dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, itu namanya azab. Yang menunggu azab yang besar. Ya lagi nih, sampai menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lewat mana disekutukan Allah Subhanahu wa taala? Lewat postingan. Makanya ente kalau posting seneng. Ente posting seneng. Dia lagi senang-senang, lagi jalan-jalan, wah senang-senang aja jalan-jalan di mana, air terjun, mandi, wah senang. Jangan ente pernah sekali-kali posting susah. Ya,
Atau itu sekali-kali posting di Facebook atau di mana bikin apa namanya status susah, jangan. Mati inti. Mampus lu. Ada orang mau ngirim duit ke inti, susah. Gini hari masih susah. Jangan. Senang terus. Posting yang senang. Jangan posting susah. Kalau gua makan ke tempe, jangan. Ya, jangan kelihatan bocor susah. Jadi omongan yang kurang, Bah. Tuh, ini posting senang. Lagi jalan-jalan tuh. Ada nanti cuma ngedit doang foto. Ini dari rumah, ya kan. Foto di air terjun kan, sekarang foto gampang gampang diedit. Tuh. Lagi pelukan sama perempuan. Lagi pelukan sama orang kasih. Padahal lagi foto edit, ya kan. Bukan foto seneng aja udah. Itu. Jangan tampakkan. Ya kan? Bokin inti. Kalau bikin inti nggak pantas untuk ditampakkan di medsos atau di status. Jadi omongan. Ganteng banget tuh lakinya. Bokinnya. Ya kan? Giginya nongak. Giginya nongak gitu. Giginya ngintip aja. Astagfirullahaladzim. Itu bahana lo. Jangan. Kesianan. Inti kesianan bokin. Tuh. Ini. Tuh. Cakep banget tuh bokinnya. Bokinnya cakep. Tuh, tompelnya gue mau nggak. Aduh. Gue tompelnya segini. Tompelnya sedeblak. Tompelnya sedeblak. Astagfirullahaladzim. Jangan. Tuh, ya kan? Kena itu tuh, kena apa namanya? Bulan purnama diku. Bukan bulan apa namanya? Apa namanya itu? Kalau bulan apa? Apa sih? Gerhana bulan dikeluar. Kena begitu. Kena tuh. Makanya kalau orang lahir, orang lagi ini tuh lagi hamil, gerhana nggak boleh keluar. Udah 4 bulan gerhana nggak boleh keluar. Itu nyata itu. Untung anak-anak palanya doang. Anak keluar kan anak bulan, yang nggak tahu, lo nggak udah tuh anak bulan, itu palanya doang. Itu nggak dimukul di paling, nggak kelihatan, jadi ketutup merah rambut. Kesianan Allah Taala, kalau kasih amak begini kesianan nih, wow, kasih anak dibunuh nih, kasih di pale aja, gitu, babi. Mana lo babi anak kan kaget, Allah Subhanahu. Sekarang nggak kelihatan udah bersih. Lama-lama hilang. Ini siapa kalau di sini? Dia nggak bakal hilang deh. Kalau di kulit nggak bakal hilang. Ya hati-hati nih orang nih yang lagi hamil 4 bulan. Kalau gerhana jangan keluar dah. Jangan. Itu. Ntar anak kecil bukan jadi negro lagi bukan? Ya. Bukan. Lebih daripada negro lah. Kelang banget udah. Hitam banget. Jangan. Ini ilmu nih. Ibu sampein kalau ada orang hamil, jangan keluar inti gerhana. Jangan. Sampai ngaruh tuh kok kena air panas tuh ngaruh. Itu perutnya kena air panas tuh ngaruh. Nggak boleh jauh-jauh di air panas. Tuh, makanya kalau udah 4 bulan tuh orang hamil harus nonton yang baik-baik. Nonton dari dia. Nggak bagus. Tonton orang-orang yang alim. Sering datang ke majelis. Boleh sekali YouTube orang-orang yang alim, baca Quran sampai dia lahir. Nih, biar anak tuh baik. Ya, biar anak nanti akhirnya jadi anak yang soleh atau yang soleh. Itu. Jadi bukan dibuat nonton yang kurang baik. Ya, tujuannya anak nih jadi baik. Jadi kebiasaan tuh anak yang lagi dalam kandungan itu kebiasaan ibunya yang lagi ngandung. Lagi ibunya lagi ngandung, dia rajin, dia qiraatil Quran, sering ke majelis ilmi. Tuh anaknya begitu. Ya, jadi anak yang baik, nurunin. Gitu. Ya, jadi kata Rasulullah SAW, aksiru zikrullah hatta yaqulu munafik innakum mura. Zikir terus sama Allah Ta'ala, ngaji terus. Biar orang bilang pamer lo ngaji ya, biar emang dia munafik. Ya, orang munafik yang mengatakan murok, orang munafik yang katakan muroun, riya. Diteruskan di topi riwayat yang kedua, aksiru zikrullah hatta yaqulu majnun. Aksiru zikrullah hatta yaqulu majnun. Banyak-banyak sebut asma Allah Subhanahu wa taala sehingga orang munafik mengatakan gila gitu. Gila tuh orang. Makanya kata Imam Wahab As-Sarani,
rahimahullah. Amin. Ada beliau orang nggak akan dikatakan orang yang top, orang yang hebat di menghadap Allah Subhanahu wa taala ketika dia nggak dibilang orang gila sama orang yang munafik. Gila tuh orang. Malam-malam dibangun baca sholawat kamil, Allahumma sholli sholatan kamil atau wa sallim ala baca. Dia baca sholawat, dia baca Quran di sholat, gila tuh orang. Ya kan? Emang gue lagi gila. Lo nggak tahu kalau gila yang gue rasain. Ya, seperti mengarang daripada Burdah. Lo nggak tahu gue sampai nangis sampai keluar darah. Lo nggak tahu. Gue gila lagi cinta. Lo nggak gue cinta, gue nggak bisa ngomong lah. Ini cinta yang gue cinta yang dikasih sama seluruh dunia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ente gila, ente cinta, lu nggak tahu gue cinta sama siapa. Ini gue gila cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang membuat Nabi Muhammad dan yang buat alam semesta dan yang buat seluruh manusia dan seisinya Allah Subhanahu. Ini karena Allah Subhanahu. Lu nggak tahu. Orang dikira ngaji bilang, iya ngaji. Orang munafik. Kayaknya hati-hati. Kayaknya hati-hati dengan orang yang selalu hadir di majelis dan hati-hati kepada orang yang ngajar. Dia bagaikan racun. Racun dia. Jangan ngerti apa-apa dia. Luka gitu. Dia hadir di majelis, tuh ngajar, jangan. Kenapa? Dia selalu yang ngajar, dia selalu mengajarkan ya amanat ya daripada gurunya yang sampai daripada Rasulullah sampai Allah Subhanahu. Yang dia belajar, dia menjalankan amanat. Yang daripada gurunya sampai Rasulullah sampai Allah Subhanahu. Tuh orang baik dari maghrib hampir 8:30. Tuh, makanya jangan kata Rasulullah aksiru zikrullah hatta yaqulu majnun. Sampai orang mengatakan diri itu gila anjing. Terus pulang ngaji lagi. Terus pulang aja, ente nggak tidur, ente buka bed tuh kitab, ente mutolaah belajar. Ya, dapat 3 jam, 3:30, ente bangun, subhanallah. Ini kerjaan orang-orang baik. Dia nggak bingung, gampang aja keluar kerja bentaran lah. Kerjanya padahal gajinya dia tahu. Sebulan 4.900.000 atau 5 juta, dia tahu. Setiap hari dia dapat duit. Min haitsu la ya. Ya pasti nggak ada sangka-sangka. Karena apa? Karena aksiru zikrullah, karena dia selalu banyak menyebut asma Allah Ta'ala lewat lantaran mutolaah, lewat lantaran ngaji, lewat lantaran qiraatul Quran, lewat lantaran sholat. Sampai dia lupa waktu, sampai dia lupa dirinya. Orang cinta lupa diri loh, jangan salah ini. Orang yang cinta itu lupa diri. Orang cinta lupa diri. Ngaji ini, naik motor. Pokoknya pelukan. Panggil mewang, Jri. Berisik keluar dulu, lo gak tau gue seneng. Jadi Pak Jri, jangan dengerin dia orang gila. Paham? Orang yang gila selalu mengatakan dia gila yang gila, paham itu? Orang cinta lupa daratan lo, jangan salah. Jangan sampai kita ya gak bisa lupa daratan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa lupa gitu, itu udah bisa lupa nih. Ente gak tahu ya Allah dia sholat. Ente lagi belajar, ente belajar nih. Ente belajar jam 12 Agustus. Tahu-tahu lama tarhim. As-salatu khairum minan naum. Astagfirullahaladzim. Enaknya belajar, ini enaknya belajar. Enaknya mutolaah. Zikir yang paling top. Menyebut asma Allah yang paling top. Yang paling manfaat buat kita dan seluruh manusia. Mutolaah. Belajar ilmu yang kita dapat daripada guru-guru kita, mengulangi ilmu yang kita dapat daripada guru kita. Itu yang paling top. Itu setan paling gak demen tuh dia tuh. Kenapa? Dia akan benerin orang lain. Yang ngalak orang tadi kurang baik, yang tadi nggak tahu masalah berwudu, nggak tahu masalah ibadah, nggak tahu masalah puasa, segalanya. Iya. Beda orang ahli ibadah sama orang hukum, ahli fikih beda. Ahli ibadah belum tentu dia tahu hukum. Ibadah aja. Dia nggak tahu tuh pakaian najis, dia nggak tahu tuh wudunya salah. Dia nggak tahu. Ya, orang ahli hukum beda, dia ahli fikih, dia tahu semuanya. Makanya dia sampai lupa
tahu-tahu masuk tarhim. Sholat bentar 1 rakaat, Allahu Akbar, jadi deh. Nah, ibadah di bawah rakaat, di 1 rakaat udah dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa dia tahu rukun daripada syarat dia berwudu, rukun daripada syarat dia sholat, rukun daripada syarat ya dia sholat dan baca rukun daripada Fatihah. Berapa syarat Fatihah, rukunnya sholat, berapa tasbih pada paham semuanya. Enak ibadah. Yang ibadah yang ada ibadah mau ribuan kali juga. Ya, dia baca Quran dia paham walaupun seayat. Nikmat. Gitu ya. Makanya itu harus apa yang cari tahu ya tentang ilmu. Jadi ya mutola'alah sampai orang itu mengatakan orang gila. Ngaji maghrib pulang jam 9, jam 10 jalan ngaji lagi. Pulang jam 1, pulang di belajar. Sampai dulu Pak ada kerja, belum kerjaan tah, ambil kerja dia ngaji. Ambil kerja dia berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia berselawat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sampai dilupa. Ame dunia ngejar dia itu dunia. Dia lupa dicuekin dunia, terus dikejar sama dunia, dicuekin sama dia. Orang yang dia kejar Allah Subhanahu Wa Taala, dunia ngejar dia. Buat apa dunia ngejar dia? Biar dia luput kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus dikejar terus. Tapi nggak bisa. Tetap nanti dunia akan jadi milik dia. Akan menjadi jembatan untuk menjadi ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.